Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Rusdiana Wulandari, NIM 22381092099, Prodi BKPI kelas C IAIN Madura. Di sini saya akan menjabarkan hasil review jurnal Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam MP. Untuk itu langsung saja kita beralih ke video yang selanjutnya. Happy watching! Pembahasan mengenai jurnal yang akan saya review pada video kali ini yaitu mengenai kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam, di mana akan terdapat 6 poin penting mengenai kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam ini. Poin pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dalam kepemimpinan, terdapat seseorang yang memimpin suatu kelompok atau organisasi. Pemimpin tersebut biasanya memiliki potensi atau sebuah kemampuan dalam kepemimpinan. Berdasarkan pengertian tadi, dapat kita tarik 3 kesimpulan mengenai kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan itu hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Kedua, kepemimpinan itu hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Dan yang terakhir, kepemimpinan merupakan sebuah kekuatan atau sebuah potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, yaitu ciri-ciri pemimpin. Menurut Muzammil Qomar, ciri-ciri pemimpin terdiri dari 8 ciri-ciri, diantaranya yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk dapat mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibandingkan orang lain. Hal ini termuat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 4. Yang keempat yaitu mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Hal ini termuat dalam Quran Surah Hud ayat 91. 5. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. 6. Mempunyai power atau kekuatan dalam memerintah dan mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol atau pengawasan atas pekerjaan anggotanya, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hal ini juga telah termuat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 41. 7. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpati kepadanya. Hal ini turut dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Dan ciri yang terakhir yang ke-8 yaitu biasanya seorang pemimpin bermusyawarah dengan para pengikutnya, serta seorang pemimpin akan meminta pendapat dan pengalaman dari para bawahannya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peran kepemimpinan. Salah satu contoh bentuk kepemimpinan yang ada dalam lembaga pendidikan Islam yaitu kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu bentuk komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaga tersebut. Di negara maju, kepala sekolah mendapat sebutan yang bermacam-macam. Di antaranya, kepala sekolah disebut dengan guru kepala atau head teacher atau headmaster, kepala sekolah atau principal,
kepala sekolah yang mengajar atau teaching principal, direktur atau director, administrator, dan pemimpin pendidikan atau educational leadership. Kepala sekolah yang baik ialah kepala sekolah yang berkualitas dan berkompetensi sebagai kepala sekolah. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, diantaranya yaitu yang pertama, kepala sekolah memiliki sifat dan keterampilan kepemimpinan. Kedua, kemampuan dalam pemecahan masalah. Ketiga, keterampilan sosial. Keempat, yaitu pengetahuan dan kompetensi yang profesional. Mano Trio Supyatno turut menjabarkan bahwa kualitas dan kompetensi kepala sekolah dapat dinilai dari kinerjanya dalam mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah. Hal ini meliputi 1. Sebagai pendidik, 2. Sebagai manajer, 3. Administrator, 4. Sebagai supervisor, 5. Pemimpin, dan 6. Sebagai inovator. Poin yang keempat yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 2 teori. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership yang memiliki ciri sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang amat kuat dan kesadaran tujuan yang jelas. 2. Mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. 3. Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. 4. Mengetahui kekuatan-kekuatan atau potensi sendiri dan memanfaatkannya. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional, di mana dalam teori ini pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan karismatik. Poin pembahasan yang kelima yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertama partisipatif dan kedua laissez-faire atau bebas. Tipe kepemimpinan pertama partisipatif. Menurut Isjoni, kepemimpinan yang partisipatif adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin di sini bermaksud untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bawahan dalam mencapai tujuan kelompok, organisasi, atau lembaga kepemimpinan. Dengan cara menggunakan cara memberikan pujian atau memberikan kritik yang membangun, walau pada akhirnya tanggung jawab untuk membuat keputusan itu tetap ada pada tangan pemimpin. Namun dalam proses pengambilan keputusan dikerjakan secara bersama-sama dalam anggota kelompok. Tipe kepemimpinan yang kedua yaitu bebas. Dengan tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin akan meletakkan seluruh tanggung jawab pengambilan keputusan kepada bawahannya, di mana di sini pemimpin hanya sedikit bahkan hampir tidak sama sekali memberikan pengarahan kepada bawahnya. Poin yang keenam atau poin yang terakhir yaitu permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin. Jenis dan bentuk konflik itu memiliki implikasi dan konsekuensi bagi manajer lembaga pendidikan Islam. Karena di sini manajer memiliki peran yang fungsional dalam mengelola konflik dan diharapkan mampu untuk mengelolanya sebaik mungkin sehingga menghasilkan keputusan bagi semua pihak, terutama pihak yang terlibat konflik. Sebagai seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam, tugasnya haruslah mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya. Menurut Jamil Komar, konflik yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik diri sendiri. Salah satu contoh konflik ini yaitu konflik batin dalam memprioritaskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga yang dikelolanya. Kedua yaitu konflik antara pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Yang ketiga, konflik antara pemimpin madrasah atau lembaga dengan guru. Hal ini berkaitan dengan keharmonisan dalam lingkungan madrasah, yang dimana terkadang sekali terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah ataupun dalam penyesuaian suatu masalah. Yang keempat, konflik antara pemimpin madrasah dengan ketua komite.
Konflik ini berkaitan dengan masalah dana pembiayaan operasional, seperti adanya perselisihan pendapat dalam pengambilan keputusan penentuan dana pembangunan. Berdasarkan macam-macam konflik tadi, terdapat beberapa penyelesaian atau solusi yang dapat dipilih dan dilakukan oleh pemimpin lembaga pendidikan Islam. Contohnya yaitu dalam penyelesaian konflik pribadi dan konflik antara pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Untuk dapat mengatasi konflik pribadi, hendaknya seorang pemimpin mempunyai keprofesionalan untuk dapat membedakan antara mana yang kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Seorang pemimpin tentunya harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadinya. Sedangkan untuk konflik antara pemimpin madrasah dengan ketua yayasan biasanya terjadi karena perbedaan pendapat. Contohnya, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, pemimpin atau kepala madrasah tentunya perlu mengkonfirmasikan hal-hal tersebut kepada ketua yayasan. Namun, antara kedua belah pihak terkadang terdapat perbedaan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga akan menimbulkan sedikit konflik. Maka, untuk penyelesaiannya diperlukan suatu upaya untuk dapat mensinkronkan permasalahan tersebut, di mana kedua belah pihak perlu bertemu untuk membahas dan merumuskan jalan keluar dari permasalahan yang ada sehingga tercapai suatu kesepakatan untuk kepentingan bersama.